ngamuk itu kayak kesurupan, tapi nggak kesurupan. Jadi kayak di dalam diri itu tuh hancur aja sama orang tua, kecewa lah. Put, coba kamu deh ruqyah. Awal mulanya dari situ, karena guru ini kan deket nih Teh sama saya. Kenapa nih Pak disuruh ruqyah? Coba aja. Nah pas kita datang ke sana, ustadz sama ustazahnya itu bukannya ngobatin temanku dulu, tapi dia malah nunjuk aku. Oh, malah kamu yang dinotis. Dia ngomong harusnya kamu dulu nih yang diobatin, bukan teman kamu. Kalau teman kamu itu hal mudah, hal gampang yang bisa diobatin, tapi kamu ini berat katanya. Pokoknya semuanya tuh dipegang dan dia tuh muntah. Itu tuh dia sampai bilang di bahuku tuh ada monyet yang datang dari Gunung Kawi. Kalau aku lihat, itu bukan ibuku lagi. Jadi kayak ibuku tuh udah pergi lama tapi jasadnya masih ada. Nah dia waktu berobat ke dokter itu kata dokter pengapuran. Tapi ketika ngobrol sama aku, ibuku tuh selalu nyebut di sana ada monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang, alhamdulillah. Sehat semua kan? Terima kasih buat selalu setia nontonin video dari channel Ria Puspita Official. Terima kasih juga kalian selalu komen-komen yang baik, kasih masukan, kasih support. Dan buat kalian yang masih nanyain bagaimana Teh caranya konsultasi, menghubunginya kemana, mau penanganan, ngundang Teh Ria, atau datang ke tempat praktek Teh Ria, mungkin tempat usaha atau rumah kalian mau ada pembersihan, boleh hubungi dua admin aku, ada admin Dika dan ada admin Sasi. Dan buat kalian yang punya cerita mistis, pernah jadi korban ilmu hitam atau masih jadi korban ilmu hitam, atau keluarga, teman ada cerita tentang ilmu hitam terus mistis, boleh langsung hubungi Bang Ale, ada di sini nomornya. Nah buat kalian yang bosen nih di jalan lagi naik mobil, aduh mau dengerin apa lagi ya, lagu udah di setel semuanya, langsung aja ke Spotify, kalian search Ria Puspita Official, kalian akan dengerin suara merdu aku dan narasumber. Jadi gak bosan-bosan banget kan di jalannya. Nah buat hari ini kita akan kenalan sama narasumber. Siapa namanya, tinggalnya di mana, cerita mistis yang dia akan ceritain itu tentang dia, pribadi, keluarga atau temennya. Kita kenalan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Sayang, kenalan dulu sama sahabat mistis, siapa namanya, tinggalnya di mana? Oke, nama aku Putri, saat ini aku tinggalnya di Cikarang. Oke, di Cikarang. Betul. Di Cikarangnya di mana sayang? Di Pasir Gombong, Cikarang Utara. Oke, nggak terlalu jauh lah ya, ya lumayan sih, nggak terlalu jauh tapi ya. Sekarang juga masih tinggal di Cikarang. Betul, ngekos di situ. Oke, kali ini Putri mau ceritain tentang pribadi Putri, keluarga atau orang lain sayang? Cerita tentang pribadi. Pribadi Putri. Oke. Udah siap? Siap. Sudah siap semuanya? Kita mulai mistisnya. Jadi ini pengalaman pribadi aku yang kurang lebih sudah aku alami dari tahun 2010 Teh. Oke. 2010 itu kurang lebih umurku masih SMA kelas 1, itu sekitar 13-14 tahun lah. Oke. Itu terjadi awalnya karena hubungan orang tua sebetulnya. Anak ke orang tua yang sering cekcok, beradu argumentasi, marah-marah. Sampai aku tuh sering banget ngelempar barang, ngancurin barang, mecahin barang di rumah. Ngamuk itu kayak kesurupan, tapi nggak kesurupan. Jadi kayak di dalam diri itu tuh hancur aja sama orang tua, kecewa lah, ada kekecewaan. Terus karena aku tuh sering ngaji di pesantren dulunya, orang tua aku tuh sampai datengin pesantren itu, marah-marah ngapain anak saya dibawa ke pesantren. Nah terus karena terjadi percekcokan itu terus menerus, sekolah pun mulai berantakan. Waktu itu kan SMA, kebetulan deket nih sama guru agama cowok. Terus ngomonglah guru agama ini ke saya, Put, coba kamu deh ruqyah. Awal mulanya dari situ, karena guru ini kan deket nih Teh sama saya. Kenapa nih Pak disuruh ruqyah? Coba aja. Akhirnya pulang sekolah di tahun 2010, ngomonglah ke bapak, aku minta diruqyah dong. Ngapain kamu ruqyah? Kenapa? Emang kamu kenapa harus diruqyah? Jadi bahasanya bapak tuh kayak
ngapain nih si anak mau ruqyah, ada apa nih? Dia kayak ada ketidaksukaan dengan kata-kata ruqyah itu. Akhirnya marah lagi nih, ngamuk lagi di rumah. Kalau nggak mau ruqyah aku kabur nih dari rumah. Itu SMA 2010. Akhirnya bapak coba nih bawa ke tempat ruqyah ustadz yang ada di kampung. Kebetulan kan aku orang Sumatera Selatan. Nah terus dibawa ke ustadz itu bulan puasa di tahun 2010. Kata si ustadz, ini bocah nggak bisa diruqyah sekali doang. Harus sering, betul. Si aku ini harus sering banget diruqyah karena yang ada di badannya ini bukan cuma satu, tapi banyak. Dan akhirnya bapak memutuskan untuk kita cari pengobatan lain. Nggak di ustadz itu, karena di sana kan bayar teh. Kalau terus-terusan bayar habis dong duit. Nah, jadi dibawalah ke tempat lain, diruqyah di tempat lain dengan mediasi bapak yang jadi mediator. Nah, di mediasi itu diomongin lah bahwa di badannya aku ini ada sosok perempuan yang ditemukan di jalan menangis. Karena dia sedih melihat hidup aku sama keluarga yang nggak ada kedekatan, nggak ada keharmonisan. Jadi dia ngikut nih buat temenin aku. Nah setelah itu kirain sembuh nih di pengobatan yang ustadz ini tadi di ruqyah, ternyata enggak. Besoknya ngamuk lagi. Masih ngamuk lagi, melakukan hal yang sama, mecahin barang, ngamuk-ngamuk lah pokoknya. Terus bapak cari solusi lain nih. Akhirnya dimandiin lah di tengah sungai. Dimandiin di tengah sungai pada saat pergantian matahari tenggelam. Jadi antara iqomat sama azan gitu loh. Nah itu dimandiin pakai kembang 7 rupa di tengah sungai yang ada di kabupaten. Kata bapak, kalau dalam istilah Jawa, kalau dimandiin di tengah sungai itu bisa lebur nih. Bisa luntur apa yang ada di badan. Kayak ngelarung gitu ya. Iya betul, dilarung lah ke laut, dibuang. Ternyata nggak sembuh. Balik lagi. Nah terus ngajilah di pesantren nih. Di pesantren yang berbeda. Jadi aku tuh emang dari dulu tuh suka ngaji gitu. Nah di pesantren itu kenal lagi dan bapak itu disuruh datang ke pesantren untuk bawa ayam hitam sama jero-jeroannya untuk ditaruh di sumur. Kata si yang punya pesantren itu, dia ini ketempelan. Kata dia ketempelan. Nah terus seiring berjalannya waktu terus nih pengobatan bukan cuma itu doang. Datanglah ke tempat orang yang katanya bisa, sesepuh lah orang tua di sana, itu dimandiin kembang. Dimandiin kembang 7 rupa ternyata nggak sembuh juga. Nah seiring berjalan waktu, Putri kuliah nih ke Palembang Kota. Nah pas ke kuliah di Palembang Kota ini kan pergaulan banyak ya Teh ya. Jadi komunikasi sama teman-teman, cerita ke teman-teman, banyak yang ngomong coba deh datang ke sana. Akhirnya datang ke salah satu tempat pengobatan yang dulunya dia itu pastor. Pastor yang udah masuk Islam, terus dia buka pengobatan. Nah datang ke sana, dikasih segelas aqua besar air, terus dimandiin kembang 7 rupa juga. Ternyata nggak sembuh. Masih hal yang sama serupa terjadi, marah, ngambek, ngancurin barang. Kayak gitu aja terus sampai bertahun-tahun lamanya dan akhirnya di tahun 2017 beraniin datang ke Jogja. Kebetulan bapakku orang Jogja Teh. Di sana awalnya tuh cuman karena ada kegiatan sosial. Kenalah sama salah satu orang dari Sulawesi, perempuan. Pas main ke kosan dia, aku ngobrol nih sama dia. Itu di pojok kosan kamu ada apa tuh? Ada cewek. Ada sosok perempuan berbaju putih yang jagain di kosan kamu. Terus aku bilang, kamu ada apa nih sama pacar kamu? Ternyata dia kena pelet. Nah terus aku ngomong, coba deh kamu ikut aku ke salah satu pesantren yang ada di Yogyakarta, itu buka tempat pengobatan. Nah pas kita datang ke sana, ustadz sama ustazahnya itu bukannya ngobatin temanku dulu, tapi dia malah nunjuk aku. Malah kamu yang dinotis. Dia ngomong harusnya kamu dulu nih yang diobatin, bukan teman kamu. Kalau teman kamu itu hal mudah, hal gampang yang bisa diobatin, tapi kamu ini berat katanya. Akhirnya aku yang duluan diobatin. Nah pengobatan di sana Teh, itu diruqyah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut, kepala, mata, hidung, pokoknya semuanya lah dipegang, disentuh. Dan akhirnya tuh tiba di belakang punggung. Di belakang punggung itu ada penjagaan. Ada penjagaan yang katanya itu dari leluhur. Jadi si ustazah ini ngomong, leluhur aku tuh mengirimkan penjagaan di belakang punggung yang untuk menjaga aku selama hidup. Dan dia ini udah temenin aku dari dalam rahim.
Nah pas sepulang itu teringat nih kejadian di tahun 2013 pas aku masih SMA. Ternyata ada kaitan nih antara ruqyah aku yang di Jogja sama yang kejadian di 2013. Aku tadi belum sempat ceritain, ini adalah sosok-sosok yang muncul setelah aku pengobatan. Apa aja tuh? Jadi kan dari 2010 itu aku udah mulai ruqyah. Pengobatan dimandiin kembang, pakai ayam segala macam. Nah, itu baru ditampakkanlah sosok-sosok seperti di pojok kamar ini ada banyak sosok. 1 ada anak kecil, 2 ada perempuan berjubah putih, 3 ada pocong, 4 yang paling menyeramkan ini adalah di depan pintu kamar. Itu sosoknya hitam. Penggambarannya itu mirip kayak Lea. Dia berkuku panjang, berambut panjang, matanya itu merah. Merah hampir keluar, mukanya itu merah banget, penuh darah. Pokoknya itu, dia tuh wujudnya tuh besar. Dan dia ada di kamar depan. Jadi rumah di kampung itu ada 4 kamar teh. Nah yang di kamar depan ini tempat aku tidur. Jadi kalau misalnya di atas jam 9 malam, aku nggak bisa ada di kamar itu. Kenapa rasanya? Kalau ada di kamar itu aku pasti teriak. Jadi kayak aku tuh disuruh keluar. Nah selama dari tahun 2010 ke 2017 ini, sering banget aku diketawain sama sosok-sosok ini. Jadi bahasa mereka tuh, hahaha, putri kamu tuh nggak bakal pernah bisa keluar dari sini. Nah dari sini ini dari mana? Itulah yang aku tanyain sampai sekarang ke diri aku, ke keluarga aku, ke teman-teman, ke tempat aku berobat. Aku selalu ceritain hal yang sama teh. Dan mereka tuh nggak ada yang bisa jawab. Dari mana? Dari sini tuh dari mana aku nggak bisa keluarnya. Nah terus setiap malam kalau misalnya aku bercermin di kamar itu, aku selalu melihat sosok perempuan di belakangku. Dan itu hanya di kamar itu aja? Betul, hanya di kamar depan. Setiap malam. Kalau misalnya jam 6 pergantian maghrib ke azan itu, azan ke maghrib, itu pasti aku ngeliat sosok hitam itu. Bener-bener ngeliat aku dan tatapan dia tuh kayak gini. Kayak merhatiin banget. Bener, ya? Dia merhatiin fokus, teliti hanya ke kamu. Hanya ke aku, nggak ke arah yang lain, dia hanya ke arah aku, tatapannya itu tajam banget. Aku nggak ngerti apakah itu kebencian, apakah itulah penjagaan yang selama ini disebut ke aku nggak ngerti. Nah kemudian dari setelah 2017 ini, 2018 sampai 2019 terus berlanjut tahun, itu masih kuliah di Palembang sampai lulus, aku nggak berhenti berobat teh. Terus berobat ke banyak tempat, sampai terakhir itu di tahun 2025 kemarin aku berobat ke Cianjur. Yang katanya orang itu bisa, katanya bisa nyembuhin, udah pernah kemana-mana, aku datang ke sana, dimandiin pakai kembang 7 rupa. Dan pada saat dimandiin jam 10 malam itu, aku melihat sosok hitam itu ada di situ. Ada di sana nungguin aku dengan tatapan yang sama seperti aku lihat beberapa tahun yang lalu. Gitu. Nah jadi kayak aku tuh juga bertanya teh, kenapa nih dia itu sebenarnya mau apa? Kalau kamu mau ngomong ke aku, ya ngomong, jangan cuman ngeliatin. Nah masalahnya adalah kemanapun aku pindah, sosok hitam ini ngikutin aku. Kemanapun aku berobat, orang yang ngobatin itu sakit. Siapapun temen yang nemenin aku untuk berobat, orang itu yang kena. Oh malah berbalik gitu ya? Iya, jadi aku datang ke sini kebetulan sendiri karena ini kan cerita ditonton orang banyak dan gak mungkin aku bawa teman. Kalau aku bawa teman, pasti temanku nanti kena. Jadi lebih baik aku sendiri teh. Gitu. Kalau yang pas di Jogja itu gimana tuh pas pengobatan di Jogja? Pengobatan di Jogja itu di ruqyah, dipegang kepala, dibacain, terus ibunya muntah. Punggung, bahu, pokoknya semuanya tuh dipegang dan dia tuh muntah. Itu tuh dia sampai bilang di bahuku tuh ada monyet yang datang dari Gunung Kawi. Kemudian di punggung ini yang paling gak bisa dihilangin. Dia sempat bilang begini teh, kamu itu bisa disembuhin, yang ada di badan kamu ini bisa dikembalikan ke eyang. Bahasa dia tuh eyang. Jadi kalau dalam keturunan Jawa tuh ada eyang kakung, ada eyangnya lagi gitu loh. Jadi bahasanya leluhur. Nah leluhur aku tuh kirim pengiriman ke aku, teman untuk temenin aku karena ada perjanjian. Disebutkan sama si ustazah itu ada perjanjian antara leluhur dengan siapa yang dia tuh nggak berani buka. Dia bilang, aku nggak bisa sejauh itu Put. Aku cuma bisa kasih tahu kamu bahwa sebenarnya dari dalam kandungan kamu tuh udah diincar buat dibunuh. Makanya dikasih prewangan. Ngomong, tapi dalam hati saya ngomong. Makanya dikasih prewangan. Jadi prewangan ini tuh nggak ngerti apakah sosok hitam ini prewangan atau bukan. Intinya tuh prewangan yang ada di badannya aku itu adalah buat penangkal.
penangkal supaya aku tuh nggak mati teh, Mm-mm. nggak bisa dibunuh. Mm-mm. Tapi musibah itu selalu ngincer setiap hari. Apa contoh? Contohnya kemarin yang kejadian di Mei itu aku jatuh Mm-mm. dan perutnya tuh kembung banget. Mm-mm. Itu kejadian yang terbaru banget, kembung banget, keras, sakit banget perutnya itu. Terus akhirnya pulang kampung, resign. Nah, kejadian ini aku nggak ngerti nih perbuatan siapa. Tapi mungkin berkat si perlindungan yang ada di badan aku ini, aku masih bisa selamat sampai Iya. sekarang. Mungkin. Tapi ada yang ngomong juga bahwa aku cuma punya 2 pilihan. Bertahan sama orang ini, sosok ini yang hitam ini tadi. Tapi aku bisa jadi orang pintar, mungkin kayak Teh Ria bisa ngobatin orang, bisa apa. Pokoknya bisa jadi orang yang bisa mengenal dunia itulah. Atau aku memberontak sama diriku sendiri, tapi aku sakit. Katanya. Kan masih Banyak sih katanya. yang ngomong. Kan masih katanya nih. Kan Allah belum nentuin. Iya. Kalau katanya manusia belum bisa kita percaya 100%. Oke. Terus kalau untuk orang tua gimana sikap atau menyikapi kamu atau cerita dari orang tua membenarkan nggak tentang semua makhluk yang kamu lihat atau si hitam ini? Nah, kalau dari orang tua sendiri sebenarnya dari tahun 2010 itu aku udah coba nih ngobrol. Aku melihat ini, yang aku rasain itu begini, keadaan badan aku tuh begini. Tapi mereka tuh mengelak. Lebih ke mengelak. Nah, pada saat mereka mengelak itu, aku bertanya-tanya nih sama diri sendiri. Kenapa nih orang tua mengelak? Nah, akhirnya aku coba bukalah lemari di kamar bapakku. Di kamar orang tuaku. Aku menemukan sepucuk surat. Surat itu bahasanya tuh bahasa Jawa Kejawen, mungkin ya Teh, aku nggak ngerti. Tapi ketika aku foto, aku bawa ke sepuh orang di kampung aku, dia ngomong ini adalah jampi. Jejampian untuk manggil Ratu Laut Selatan untuk datang ke Sumatera. Nah, itu ada kaitannya nih. Karena dari tahun 2010 sampai tahun 2026 ini, ketika aku pulang ke rumah, aku selalu mendengar antara jam 1 sampai jam 3 malam, itu pasti ada suara Kuda, gamelan, ya, gamelan, kuda, sinden, itu lewat di depan rumah dan yang denger itu cuma aku doang Teh. Oke, terus selama kamu di Lampung apa kejadian yang ngebuat kamu nggak pernah kamu lupain? Ya itu tadi, sosok-sosok ini. Selalu? Yang selalu. Karena dia ngikutin sampai sekarang itu ngeganggu banget. Dan sosok ini tuh, kalau misalnya aku dalam bahaya di sini, di rantau, dia muncul nih. Tapi kalau aku lagi tenang, senang, dia tuh ada di rumah, di kampung. Oh, okay. Dia ngelihat rumah dari halaman depan, dia ngelihat ke arah rumah. Gak ngerti apa yang dia liatin di situ tuh gak ngerti. Dan banyak yang ngomong, entah itu orang pintar, entah itu temen yang bisa ngelihat, rumahku tuh gelap Teh. Dan aku pun ngelihat rumah itu tuh selain gelap, aku kalau ada di rumah itu panas. Panas banget sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang tuh panas. Makanya kamu keluar dari rumah. Betul, karena selain keluar dari rumah karena panas itu ada pepatah Jawa, bahasa Jawa kita tuh ngomong kalau kita mau selamat kita harus nyebrang laut, ngelebur kan kayak tadi tuh Teh. Makanya kamu pergi jauh gitu, tapi tetap aja dia ngikutin. Betul. Tapi kalau untuk sosok-sosok ini tuh pernah nggak, kan dia cuma bahasanya nongolin. Ada nggak sih gerakan atau apa ya, kayak perumpamaan dia tuh nggak cuma nongolin kamu doang gitu, dia ngapain maksudnya? Maksudnya cuma teneng gitu, ada dia gitu kan kayaknya nggak seru banget gitu, dia cuma ngikutin kamu, cuma nongolin. Apa yang ada apa ya, ada gerakan atau ucapan atau perlakuan dia yang ngebuat kamu tuh bener ya emang risih gitu, nggak cuma nongolin. Oke. Yang paling bikin risih itu adalah ketika aku ngerasa benci sama orang, aku ngomong ke dia, kalau kamu emang ada di badan aku, celakain dia. Dan aku tuh udah sering banget nyelakain orang, paling besar banget nyelakain orang itu kecelakaan sampai mukanya tuh berubah. Mukanya tuh udah rusak, udah nggak kayak yang ganteng gitu Teh. Mukanya tuh udah rusak, bibirnya tuh sumbing. Dan itu perbuatan si hitam ini. Dari mana aku tahu? Karena aku juga berobat. Gitu. Jadi dari sekian itu yang paling kuat itu si hitam. Karena yang paling menonjol sekarang ini si hitam itu. Kalau tugasnya si pocong dan kuntilanak ini nih, mereka cuma anak kecil ngelihat doang, ngelihat di kamar kayak aku tuh ada di sebuah lingkaran mereka ini yang aku tuh nggak bisa kemana-mana Teh. Jadi tugas mereka tuh mungkin hanya melihat, memantau, tapi nggak bisa gerak. Nah beda sama si hitam ini, dia kemana-mana. Aku kemana dia ngikut, gitu. Karena memang gini ya Put, sama sahabat mistis banyak banget kan
yang udah diapresiasiin para PH film dari cerita-cerita narasumber yang ya kayak kamu pribadi gitu kan, asli real, akhirnya dijadikan film. Ada salah satu film yang di situ memang kalau misalnya dia bukan apa ya, bukan target tumbal, harusnya dia target tumbal, tapi dia cabut kabur pergi gitu. Kan itu suatu saat nanti dia bakalan dikejar tetap karena kan dia ya tumbalnya gitu, tumbal selanjutnya. Nah, itu 50-50 kan antara dia selamat sama enggak. Pasti di setiap kejadian dia dikit lagi nih dia mau dapet teror. Kalau dia mau dapat teror, terus karena udah waktunya mau diambil jadi tumbal selanjutnya, memang udah jadi titiknya dia selanjutnya, itu bisa gagal karena dirapihin. Ya ada spiritualis yang bantu. Terus tapi kan tahun berikutnya dan tahun berikutnya dia akan terus dikejar itu kan, sampai perjanjian itu ini ada yang mutusin. Nah, aku sedikit ke notis sama Bu Hajah itu ngomong kalau si Eyang ini ada perjanjian sama ya nggak tahu seorang, nggak tahu ya pokoknya ada pihak lain tapi nggak bisa nyebutin. Oke, di sini yang aku baca gini, di Kawi itu ada 2 jenis monyet atau 2 jenis ilmu. Itu monyet merah dan putih. Putih pun bukan selalu bagus, bukan selalu bersih juga. Itu kalau bisa memang kita ngerjain buat demi pengobatan orang atau magerin badan, bisa minta nganut yang putih. Tapi putih ini bisa juga untuk pelet, bisa juga untuk kayak penglaris. Beda dengan merah. Sudah pasti dengan unsur warna aja dia terlalu mencolok dengan keamarahan, emosi, energi yang terlalu besar, terus energi yang panas kalau yang merah. Yang aku lihat ini gini, satu perjanjian dari badannya Putri untuk menyelaraskan hidup semesta. Dia minta untuk bukan nyugih, tapi orang kaya bahasanya sugih, biar jadi mampu, orang cukup, ngerti nggak? Biar mampu, biar cukup, sehat lahir batin, waras lahir batin. Itu ada perjanjian itu, ngambilnya monyetnya ke putih. Tapi ada salah satu perjanjian yang harus diturunkan. Nah, turunannya ini kan gak pernah tahu, Put. Bapakmu bisa gak jalanin. Terus dari bapakmu lari ke kamu. Kamu lari misal ke anakmu. Contoh, aku dapat turunan. Tapi ternyata ya alhamdulillahnya aku bisa nerusin. Walaupun kecemplung dulu di dunia hitam. Baru balik lagi ke putih lagi. Dan ya udahlah, posisi gue emang dari dulu harusnya begini gitu. Gak bisa ditukar-tukar lagi. Terus akhirnya kita turunin lagi ke anak gitu. Bisa gak nih anaknya Ria Puspita buat nurunin. Terus dari anaknya Ria Puspita punya cucu, bisa gak nurunin. Itu udah ada target dari leluhur yang udah, yang penting kita buat perjanjian ini. Dan dilalahnya kakekmu sanggup jalanin, bapakmu sanggup jalanin. Kenapa teh sanggup jalaninnya? Satu, jampinya. Itu tuh bukan bahasa Jawa kejawen, tapi bahasa Jawanya yang kromo, yang benar-benar halus. Aku kurang detil ya, kalau salah kata tolong diperbaiki. Pokoknya bahasa Jawa yang benar-benar halus, bahasa Jawa yang benar-benar itu untuk ngundang. Percaya atau tidak, saat dulu saya hitam di acara pernikahan salah satu orang petinggi di Indonesia, dia minta tolong untuk ngundang salah satu yang dia anut, yaitu Ibu Ratu Kidul. Kita ada rincian cara adatnya karena beliau ini orang Sunda. Jadi pas saya kan juga pakai wiwitan, saat itu kita rapihkan, keundang. Itu bau laut, bau hujan tapi baunya tuh bau laut. Kamu paham gak bau laut? Kan beda sama bau-bau hujan ya. Bau laut, gak lama bau wangi, sangat amat wangi. Itu tuh kayak campur kenanga, melati, sedap malam, pokoknya enak banget, wangi yang seger banget gitu. Terus pusara angin itu cuma di depan, terus saat bunyi kletak-kletak kena kaki kuda jalan, nggak lama berhenti, hujan itu berhenti, tapi angin itu masuk. Itu pengantin perempuan pingsan karena dia punya perjanjian. Nanti si pengantin ini akan nerusin itu kalau punya anak, paham nggak? Si anaknya ini bakalan nerusin. Ya mungkin kayak kamu. Ada perjanjian yang kamu tidak pernah dikasih kesempatan untuk
Ini Put, kamu harus nerusin ini bacaannya, ini setiap malam ini kamu puasain ini. Nih ya percaya gak percaya mau mitos atau fakta, kalau orang tua udah ngejalanin kayak gitu, udah kasih petua itu, biasanya kita tuh tahu apa yang ada di badan kita. Kayak sekarang kan kamu cuma tanda tanya doang. Iya. Dia tuh maunya apa? Dia bagaimana? Tapi kalau unsurnya udah ada monyet di Gunung Kawi, memang ada hal sugih. Ya kamu boleh lihat dari ya keadaan turunan keluarga bapakmu atau ibumu yang bahasanya gini loh, bukan miskin, bukan juga kaya raya yang kaya konglomerat, tapi bahasanya tuh selalu cukup. Apapun yang mereka mau, mereka lakuin, mau beli apapun itu ada aja. Dan emang cukup banget. Tapi pekerjaan kalau kita nilai dari penghasilan, itu kayaknya gak memungkinkan untuk jalanin itu gitu. Kayak pendaringannya jalan terus. Pendaringan itu jalan terus, ada pemasukan terus dari mana ya Allahu alam. Kalau emang udah dijalanin itu, mentoknya cuma di kamu. Kamu selama hidup aku tanya, pernah gak disuruh untuk puasa weton, ngerapin ini itu pernah gak? Enggak. Satu enggak, yang kedua aku kurang suka dengan mandi kembangnya. Karena gini ya Put, kamu gak tahu caranya itu untuk apa, gunanya untuk apa, di badan kamu tuh dia ngapain. Selain bentuk yang kamu tahu, dia tuh mau ngapain. Kamu kan cuma kalau ada di badan aku tolong kasih tahu ke dia, gue marah, gue gak suka, celaka. Kan cuma sebatas itu, tapi kamu aja gak ada rasa feel nyaman. Kamu tidak merasa dia itu temanmu. Nah, kamu belum pernah gitu ngelakuin yang puasa lainnya. Yang saya takutin tuh dia cuma muterin ego kamu sama emosional kamu aja. Tapi selebihnya bukan jagain, tapi memang kamu itu satu tempat wadah yang memang dipergunakan untuk emosinya aja. Jadi memakan emosi. Jadi setiap kamu emosi, kamu luapin, kan kamu bisa ngamuk, pecahin barang, lempar barang. Terus misalnya gak suka sama orang, kamu emosi, kamu nyuruh dia nyelakain orang. Nah itu energi buat dia, makanan buat dia. Karena kamu buta sama sekali nih, gak tahu gunanya. Kalau dibilang ini bagus gak? Enggak. Satu ya, dia dikasih makan terus dengan kamu mandi kembang. Energinya jadinya makinnya bukan putih, bukan positif. Jadi negatif. Kenapa aku bilang negatif? Amarah kamu yang gede, bukan perilaku kamu yang kok aku jadi lebih tenang ya Teh. Enggak, kamu malah gelisah. Kok aku malah jadi gak ada rasa cemas nih, nyaman banget. Enggak, kamu malah jadi tukang marah-marah. Bener enggak? Ngamuk terus. Nah kalau orang yang udah masuknya ke ilmu ketek gitu, monyet, kera, itu gak ada yang bisa kuat karena harus ritualnya panjang. Ya kamu susah kalau cuma ruqyah doang. Jadi kamu harus punya spiritualis yang emang datengin, dia bisa untuk tirakat yang benar-benar tirakatin. Dan kamu harus tahu, itu sangat mahal. Kenapa mahal? Taruhannya nyawa si spiritualisnya juga. Bukan kita bahas perkara ayam cemani, tapi satu perjanjian itu kita harus tahu tariknya kemana. Kalau contoh perjanjian yang dilakukan sama leluhur kamu itu untuk pesugihan, kita harus matiin, putusin talinya itu, perjanjiannya itu. Dengan apa? Contoh, saya serahin nih penggantinya kerbau ini, jadi mau diputusin. Ya itu susah deh untuk kita ucapin ya, pokoknya itu caranya gitu. Intinya ditukar nih dengan kepala kerbau. Bisa gak Teh itu langsung selesai? Belum tentu. Saya tanya sama kamu, berapa tahun dia di badan kamu? 16 tahun sih hitungannya, ketahuannya ya. Iya, di badan kamu aja udah segitu. Kita ngobatin baru, ibaratnya nih contoh saya yang ngobatin kamu. Baru juga kita ketemu seminggu, terus kepala kerbau kita udah mau mainin. Itu aja puluhan juta, kamu harus ngeluarin duit dengan syarat-syarat yang kamu gak boleh mandi kembang, tapi kamu harus jikiran ini. Terus kamu sholat malam nih, sholatnya ini sama ini untuk apa? Ngebentengin dari apa Teh? Kamu kerjain puasanya, kamu sholat sunnah nih, zikirnya wajibnya nih ini saya yang tirakatin. Kan kita kerja sama. Karena perjanjian itu harus ada kamu buat barang badannya, barang yang kita pulangin nih, si item ini kita anggap barang lah yang ada di badan kamu, yang harus dipulangin. Kalau saya yang ngerjain kamunya cuma tidur aja, saat saya ngebetot badan kamu, saya ngambil si hitam ini dari badan kamu, kalau kamunya sanggup, apalagi gak fit, apalagi capek, lagi sakit. Cuma selama ini aku nilai kamu nyaman sebenarnya ada dia.
Kenapa aku bilang nyaman? Beberapa kali hal amarah kamu itu udah dilampiasin sama dia. Cuma kamu nyari jati diri kamu yang gak ketemu sampai sekarang. Gua tuh siapa? Ini gunanya dia untuk apa? Ini kayak gimana? Terus kok gue sampai umur segini masih aja gue larut dalam emosional gue, larut dalam ini bayang-bayang si hitam lagi. Aku mau tanya sama kamu, kalau misalnya memang saya bisa bantuin kamu, apa yang kamu harapin sih dari lepasnya mereka itu? Yang jelas itu aku pengen tahu sebenarnya ada apa di masa lalu, kenapa harus di aku dan kenapa nggak di saudara-saudara aku. Karena gini teh, aku kan nggak berobat sama orang yang katanya bisa aja, tapi aku beberapa kali pernah ke tukang urut juga teh. Dan tukang urut itu kalau ngeliat aku tuh nangis. Mereka tuh sampai ngomong, kok kamu masih bisa hidup sampai sekarang. Dan banyak yang ngomong ngelihat muka aku tuh pucet, penuh darah, kayak orang hancur, kayak orang udah mati aja. Tapi masih ada jasad, masih hidup. Nah, jadi banyak pertanyaan sebetulnya, dan selama 16 tahun ini aku tuh selalu dikasih penglihatan tentang sumur tua. Sumur tua yang ada di rumah, dan aku ngelihat ada anak kecil di sana. Aku nggak ngerti apakah mereka minta tolong atau apa, tapi ketika aku tanya ke keluarga dan bapak, jawabannya itu cuma satu, udah nggak ada. Nggak ada sumur itu mah cuma penglihatan kamu doang, halusinasi. Tapi aku ngelihat itu sampai sekarang. Kan kamu sampai sekarang juga nggak tahu nih dulu rumah di kampung atau yang titik kamu mimpi itu sumurnya itu dulu letaknya di mana. Ini kan penglihatan kamu narik ke belakang, flashback ke belakang. Kalau aku bilang gini, dimanapun kalau orang udah bekerja samanya dengan Gunung Kawi, terus sudah ngucapin ibaratnya perjanjian di sana Gunung Kawi, terus ada di Banyumas, pokoknya perlewatan dari Alas Roban itu tuh kebanyakan pakai monyet kan. Memang ada monyet putih, ada monyet merah gitu. Ada yang hitam, tapi yang hitam itu orang penganut. Jadi kalau saya nganut nih, saya ilmu hitam memang nganut. Nanti kita ketemunya sama Tuan yang hitam dulu, baru kita mau nganut yang mana, yang putih apa yang merah, bahasa gitu. Kalau yang aku lihat dari kamu permasalahan satu, kalau kamunya nanya kenapa di aku, kenapa nggak di saudara-saudara kamu yang lain, mungkin bisa keluarga saya jadi dukun semua kalau nggak ada pilihan. Pasti mereka itu udah kepilih, mereka yang nentuin. Sayang, yang namanya hari lahir weton itu kenapa ada? Ya karena itu zaman dulu digunakan untuk mereka menghitung Jawa, menghitung hari baik, buruknya. Mereka kan masih pakai itu, percaya dengan itu. Nah, kenapa ada di aku teh? Ya aku juga nggak tahu nih. Mereka nentuinnya kenapa di kamu. Yang aku mau tanya, bagaimana keadaan keluarga kamu, bapak kamu, ibu kamu, baru kita bisa narik. Karena yang di sini cuma yang dilihat ya kamu wadahnya, kamu itu inang, kamu itu rumahnya mereka. Karena memang udah perjanjian dan nentuin kamu yang bakal nerusin. Harusnya ada yang kamu lakuin. Kayak kamu puasa atau kamu nyediain sajen setiap malam Jumat, Kliwon atau apa. Ibaratnya itu harusnya dari keluarga kamu yang ngasih tahu ke kamu. Bukan yang sok dibiarin begitu aja. Mungkin bagusnya kali orang tua kamu itu gak mau kamu ke denial. Gak mau kamu kepikiran. Gak mau kamu yang jadi perempuan atau anak-anak yang beda dari anak-anak lain. Mungkin itu, tapi si Putri ini orangnya resah, gelisah, karena gak tahu nih yang ada di badannya apa. Mungkin lo ingin bertanya itu, tapi lo gak pernah dapet jawaban yang enak. Nah yang aku mau tanya, keadaan dari bapak kamu sama ibu kamu kayak gimana? Kalau bapakku itu dari kita kecil dia suka pakai kemenyan di bawah pohon nangka kalau zaman dulu tuh teh ya. Nah kalau ibu itu ya lumayan deket lah sama Allah gitu kan, sering ibadah. Tapi ibuku kebetulan sudah meninggal di tahun 2022 kemarin. Tapi dia sakit dari tahun 2020 sampai 2022. Penyakitnya itu kalau aku lihat itu bukan ibuku lagi. Jadi kayak ibuku tuh udah pergi lama tapi jasadnya masih ada. Kosong dia di situ. Nah dia waktu berobat ke dokter itu kata dokter pengapuran. Tapi ketika ngobrol sama aku, ibuku tuh selalu nyebut di sana ada monyet. Monyet itu ada di kamar nomor 2, bukan di kamar pertama. Jadi ibuku tuh tidurnya di kamar kedua sebelah kamar nomor pertama. Nah di sana ada lemari teh. Lemari itu aku pernah ngelihat ada 2 sosok laki-laki berjubah hitam sama berjubah putih, dan mereka tuh sama-sama ngelihat ke arah ibu aku.
Tapi bedanya ibu aku tuh ngelihat monyet ada di atas dinding. Di atas dinding di kamar itu. Dan dia tuh kayak kalau maghrib sama seperti aku. Setiap maghrib kita tuh selalu mengalami di maghrib. Kalau maghrib ibu aku tuh kayak hus hus pergi sana hus hus. Kataku udah nggak usah ditanggepin, ada aku di sini. Nah tapi ibuku tuh akhirnya meninggal karena mungkin udah nggak kuat. Cerita itu gini teh, kalau kita lari pasti larinya ke depan. Kalau ibuku tuh larinya ke belakang, tapi mundur, badannya ke depan, tapi mundur. Jadi kayak gini gitu ya? Iya betul. Kalau belum ketemu dinding, belum ketemu tembok, belum jatuh. Dan kalau udah ketemu dinding, benturannya tuh kayak kita jatuh ke depan. Kayak kita ngejatuhin batu sekenceng itu teh. Jedor, suaranya itu kenceng banget. Dan kalau kita lari ke depan itu pasti suaranya itu kayak ya udah lari aja. Tapi kalau ibuku itu kayak suara raksasa yang lari ke belakang. Dan kalau udah ketemu dinding, kepala itu pecah, berdarah, dijahit dan itu nggak ada rasa buat dia. Seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali jahitan. Sampai akhirnya dia meninggal. Terus saat keadaan kayak gitu bapak kamu gimana? Nah, itu aku sempat debat nih sama bapakku, sempat adu argumen, marah lah. Kenapa ibuku nggak diobatin? Bapakku tuh ngomong gini, udah urusin aja baik-baik. Jawabannya cuma satu. Nah mungkin kalau notice aku ngebaca pikiranmu dan badanmu, kan udah saya bilang nggak mungkin ada yang tidak menganut. Bahasa kerennya yang ngipri, mau itu dia ngiprinya biar jadi orang kaya atau buat dia kejayaan. Kejayaan itu kalau orang-orang yang kerja jadi PNS biar nggak dipecat, biar naik terus karirnya. Terus orang-orang yang kerjanya di bagian kenegaraan gitu biar apa ya namanya wangi terus ya, kayak salah satu dari mantan presiden RI kan pakai itu untuk kejayaan kan, ya masa nggak tahu yang berpuluh-puluh tahun jadi presiden ya kan. Nah kalau yang aku lihat ini memang harus ada yang ditumbalkan. Cuma tumbal itu nggak selamanya itu harus mati, Putri. Saya punya pasien baru kemarin saya buka praktek beberapa hari yang lalu. Saya buka praktek itu ada satu keluarga di mana udah dikasih tahu sama orang-orang tua dulu, lu jangan nganut itu. Nanti anak lu yang kena korban. Karena kenapa? Perjanjian itu bukan matiin anaknya, bukan. Tapi numbalin anaknya, dan satu-satu anaknya itu harus perempuan dan pasti gila. Dan di 2026 ini bener, kakaknya dia yang pertama tiba-tiba stres gila, padahal nggak ada masalah apa-apa, ekonomi tidak ada masalah, tentang rumah tangga tidak ada masalah. Itu tiba-tiba di malam-malam yang dia ceritain ke aku, malam-malam yang udah memang kayak kesetting, ngerti nggak? Itu ngejerit, ketakutan, akhirnya jadi gila. Mungkin Bang Ale udah ngeliat ya, Bang Ale ya, untuk beberapa pasienku itu. Terus sampai kakaknya yang kedua, urutan kedua begitu juga. Yang ketiga udah mulai OTW. Dan yang terakhir ini pasienku yang datang. Yang datang ini bawa kakaknya yang pertama, dan aku lihat ini gak bisa buat diobatin langsung. Dia udah rehab, dia udah ke rumah sakit gangguan jiwa. Itu dokter bilang penanganannya oke banget dan udah oke. Karena apa? Dalam waktu 2 bulan dia udah dikatakan sehat. Kenapa nyampe rumah balik lagi? Tombaknya ada di rumah. Bapaknya yang ngelakuin itu. Sampai ada engkong itu katanya dulu mah ya abang-abangannya si bapaknya ini udah ngingetin. Terus dikasih tahu tentang sajamnya, senjata tajamnya itu. Ini kong, ini kan gue udah bilang suruh dilarung, dibuang. Kenapa masih ada aja? Kan jadinya keluarga lu jadi gila kan. Dah. Nah kalau kamu mikir gak sih setiap kejadian apapun bapak kamu kayak santai dan biasa aja. Udah. Aku mau minta maaf banget ya, bukan aku mau apa ya netting sama bapakmu. Nggak ada gini. Nggak ada yang namanya orang kebakaran kalau nggak bermasalah dengan api. Ya nggak mungkin lah dia main es terus tiba-tiba kebakaran, kan nggak lucu gitu. Ini ada masalah serumit ini. Tapi pembawaan dia santai, bahkan kayak ini gak ada apa-apa, gak mungkin kalau gak tahu. Tapi yang aku lihat di sini sebenarnya bapakmu miris, mau berhenti, mau nyetopin, mau nyelesain, tapi gak tahu jalan keluarnya gimana, bingung. Karena kalau disetopin sih bisa jadi, aku gak bilang iya ya, tapi ini by feel bisa jadi bapakmu yang gak ada. Aku udah dapat info itu dari aku SMA dulu teh. Jadi bener cerita itu, kalau
bapakku tuh, aku sebenarnya udah tahu nih kalau pelakunya itu sebenarnya bapakku, tapi bapakku tuh nggak pernah ngaku. Dan yang berani memberontak dari 5 saudara ini cuman aku, karena yang paham dunia ini tuh aku ngerasa aku bisa aja gitu Teh ya. Nah waktu itu ada yang bilang kalau ini berhenti bapakku yang meninggal, tapi kalau ini dilanjut ya turun ke aku. Ini pandanganku ya, tapi baik buruk, busuk, jelek itu kan bapak kandungmu. Nggak bisa juga kamu ya kalau nanti ini selesai ya bapak ya harus mati, atau enggak bapak ya harus berkorban, bapak yang mati, enggak. Tapi kita punya tabur tuai. Siapa yang menabur dia akan menuai. Put cepat atau lambat, yang namanya case orang punya masalah, ya kejahatan sebagus apapun itu tidak ada yang sempurna. Bagi aku kenapa ini kejahatan, dia mempertaruhkan apa yang dia mau atau yang dia ngerti, tapi mempertaruhkan ketidaknyamanan anak-anak, istrinya gitu, ngerti nggak? Kayak nggak ada penjagaan di dalam keluarga, ya kayak kamu sakit ya cuek gitu aja, ibu kamu sampai segitu parahnya, ya palanya berdarah, banyak jahitan, terus seorang suami itu santai aja jawab. Kayak bagi aku, aduh gak mungkin banget. Kayak itu gak akan terjadi kalau laki-lakinya sayang atau tidak ngerti ini masalah apa gitu. Pasti dia panik. Tapi karena ini ngerti, paham, dan dia tahu ini harus dia jalanin. Ini harus dia lewatin. Dia maunya itu kamu menerima apa yang ada di badan kamu. Tapi kesalahan dia kalau dia kasih tahu, udah tahu dong ketuanya siapa, ketua gengnya. Tersangkanya siapa, atau yang ngebuat ini terjadi itu siapa. Kenapa dia jadi salah langkah, ngerti gak? Anak gue ternyata bukan diem aja, ternyata cari tahu. Ya kayak contoh berobat, nyari tahu kesana kemari. Kan pelan-pelan itu akan ngebongkar. Sekarang aku tanya sama kamu mau nikmatin ini semua dirapihin, atau kamu tidak mau menikmati ini semua, kamu mau layaknya orang biasa? Ikutin kata hati kamu saat ngomong. Aku pengennya dari dulu tuh jadi orang biasa. Karena aku tertutup banget sama orang luar, berisik banget dunia aku Teh. Berarti niat untuk ngelepas semuanya. Udah dari dulu. Oke. Aku tanya sama kamu, niat datang ke sini hanya just gue narsum materia, atau ada niat lain selain ketemu sama saya untuk jadi narsum mau pengobatan? Coba kamu jawab. Aku berharapnya itu jadi pembelajaran buat teman-teman. Kalau mengalami hal serupa kayak aku, jangan diem aja. Berarti hanya pembelajaran ya? Berobat, dan kalaupun keluarga aku nonton, aku berharap mulai terbuka sama aku. Karena aku tuh selama 16 tahun ini gak diem. Terus cari tahu. Kalau aku kasih pembelajaran ke kamu, cukup satu. Kalau memang ini di badan kamu enak, kamu nyaman dengan mereka, sering jalanin puasa. Buat energi kamu. Karena puasa itu kan nahan segala-galanya. Nahan emosi, nahan lapar. Lapar enggak tuh? Lapar. Nahan lapar. Terus nahan segala-galanya. Jadi kamu ditahan karena puasa itu ngebersihin dalam. Kenapa kebanyakan orang-orang yang kalau belajar, mau itu ilmu hitam, ilmu putih dan segala macam itu harus puasa. Karena yang dipakai kan batin. Jadi kamu kalau emang nyaman dengan mereka dan kamu mau ngegunain ini untuk kebaikan diri kamu dan gak berisik nih di otak gue dan hati gue, jalanin puasanya. Puasa apa Teh? Jalanin aja puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak, terus gitu. Sampai kapan? Sampai kamu sanggup. Berarti kalau udah gak sanggup, udah selesai. Terus cara puasanya kayak gimana? Ya biasa kayak orang puasa Ramadan. Cuma bisa nggak makan yang tidak bernyawa? Jadi cuma sayur dan tempe tahu. Kalau ditanya untuk apa Teh? Kita miris aja, hidup miris. Bukan untuk yang lain-lain. Kebanyakan hal mistis lu kalau ngebayanginnya yang aneh-aneh. Kenapa nggak pakai ayam, nggak pakai ikan? Ya biar ngirit gitu. Masa untuk mirisin pikiran kita, hati kita, kalau kita makin sesederhana itu hidup kita. Jadi bukan mereka yang nganuin hidup kamu, bukan mereka yang ngontrol kamu, tapi kamu yang ngontrol mereka. Tapi kalau kamu kepengennya orang tua kamu, saudara kamu tahu bagaimana diri kamu yang sesusah ini, sebingung ini, aduh nggak enak deh. Ini dibilang hancur. Kenapa? Kamu untuk jadi normal ngobrol sama orang lain aja yang tidak sefrekuensi sama kamu nggak nyambung. Kamu lebih berisik kuping kamu. Kamu akan tahu orang itu kayak gimana. Tapi kalau kamu dengan sefrekuensi kayak ngobrol sama aku, kita gak akan pernah ngeliat jam. Kita akan jalan terus ngalir aja cerita. Karena apa?
tahu apa yang ada di pikiran kamu sama hati kamu. Sekarang aku kasih kesempatan kamu buat ngomong. Seandainya itu keluarga kamu atau bapak kamu yang nonton, kamu mau ngomong apa? Karena saya yakin tontonan saya pasti banyak yang ngeliat. Jarang gak ditonton sama orang. Ini ngebantu kamu buat ngeluapin apa yang ada di hati kamu, di perasaan kamu. Coba kalau di situ ada bapak kamu, ada keluarga kamu, kakak-kakak kamu, mungkin saudara kamu ngomong apa? Aku cuman mau bilang begini, dari 2010 aku udah ngerasa sendiri banget. Sampai sekarang aku juga sendiri, aku gak deket sama bapak, gak deket sama saudara-saudara. Aku juga ngerasa asing di rumah, gak pernah diperduliin, sakit ya berobat sendiri. Kemana-mana juga sendiri, gak pernah dipeduliin lah intinya. Maunya aku tuh cuman satu sekarang. Aku bakal maafin semua yang udah terjadi, tapi terbuka sama aku, terima aku, cerita ke aku apa yang terjadi di masa lalu. Kita sembuhin bareng-bareng. Kita deket lagi, kita kayak keluarga. Aku maunya sih begitu. Sebenarnya simple ya. Cuma pengen dihargain batin kamu seperti apa, diajak ngobrol ya. Diajak ngobrol terus di ngertiin kalau memang gak ada yang ada yang menolak, ya ngomongnya langsung ke kamu. Ini gak gini, maksud gini loh. Kadang orang itu udah gak kasih kesempatan kita untuk berobat. Cuma misalnya berpendapat. Itu yang paling aku gak suka banget. Mau itu pusulap warna-warni dan lain-lain, tidak bisa buat membuktikan kesembuhan orang. Tapi aduh argumennya cakep banget tuh, dia gak ada, santet gak ada. Tapi orang ini sakit, sembuhin coba. Sakit terus tolong sembuhin. Kayak saya ada beberapa waktu yang lalu, nanti mungkin tim akan nayangin. Saya ketemu lagi sama Salwa, nanti ada tayangan saya megang lagi Salwa, keluar lagi barang-barang. Sempet saya bukannya tidak mau untuk komentar atau nayangin Salwa lagi atau megang lagi. Kita bukan ngerasa di sini orang paling sakti, bukan ngerasa kita ngerti dengan dunia ini. Tapi kalau memang ada korban sakit nih di luar nalar, udah ke 100 dokter, udah kemana-mana, udah rukiah sana kesini, berobat ke sana kemari, udah nggak sembuh, lu bawa deh. Kalau lu pengen tahu ini beneran ada apa enggak, bener nggak, bawa ke psikiater kayak ke dokter kemana sampai dia sembuh. Kalau memang itu nggak ada guna-guna, nggak ada santet, nggak ada telu, nggak ada sugi, tolong sembuhin. Orang itu pengen banget sembuh. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa kasih kesembuhan, tidak bisa ngebantu, tidak kasih peluang untuk orang itu ngobrol, dijudge terus, diturunin terus. Namanya kalian juga penjahat. Itu batin orang tuh disiksa terus habis-habisan. Kayak Putri ini, Putri butuh ditemenin. Misalnya ada rahasia yang harus diungkap, ungkapin aja. Kasih clue ke dia. Oh iya, saya dulu pernah begini. Ini juga saya pengen dilepasin, Put. Kan enak. Jadi cari jalannya bareng-bareng. Kalau bapak ngerasa emang nggak ada, saya nggak kenapa-napa, ya udah temenin Putri. Mau lo bawa ke psikiater kayak ke tempat gangguan jiwa sekalipun, kalau emang ngerasa anakmu ini ada mentalnya keganggu, bawa, buktiin ke dia bisa sembuh. Terus kalau memang percaya dengan apa yang diomongin Putri, kasih ke spiritualis untuk dia berlatih apa, ngelepas semuanya. Semuanya bisa dilepas, tapi ada tahapnya. Jadi kalau aku cuma bilang sama Putri, kalau mau nenangin diri, coba ibadahnya dinaikin lagi, pakai puasa yang tadi aku ajarin. Jangan lupa wajibnya tetap dijalanin, baru sunnahnya dijalanin, ya sholatnya. Kalau dibilang aku sering ngaji, lakuin lagi. Karena apa? Cuma buat tenang aja, bukan buat ngilangin dia. Tenang. Karena kalau kamu mau lepasin dia dari badan kamu, bukan cuma ngejalanin itu, tapi ada bantuan orang untuk bisa bantu ngeluarin dia dan ngelepasin dia. Karena pasti ada perjanjian yang ya harus ada yang korbannya. Kalau kamu dilepas ya pasti ada yang harus dikorbankan. Selain waktu dan uang tenaga, ya pasti ada nyawa orang untuk digantikan. Kalau Allah ngizinin. Putri ada yang mau nanya lagi ke Teteh? Aku tanyanya cuma satu. Sebenarnya aku tuh mau dibuat apa? Mau dijadiin apa aku ini? Sebenarnya kalau ditanya dijadiin, pasti kamu target selanjutnya. Cuma balik, nggak semua tumbal itu bisa ditumbalin. Nggak semua target tumbal itu bisa ditumbalin. Contoh dari 10 orang, 2 ini kenapa nggak kena-kena? Akhirnya jadi loncat nih ke yang 9 sama 10. Nih yang ke-6, ke-7 kenapa nggak bisa Teh? Emang
ada begitu. Kan kamu juga badan nggak semuanya Allah itu nentuin, yaudah lu mati ngikutin dia deh. Dia mau bikin lu mati, yaudah gue izinkan, enggak juga. Kamu mau selanjutnya. Tapi karena inang badan kamu, inang tuh kayak tempat wadah calon. Di badan kamu itu oke, dari leluhur malah bagus. Jadinya dia malah netep di badan kamu buat nemenin kamu. Paham? Karena yang namanya perjanjian kan aku juga nggak tahu nih bapak kamu pengennya cukup di badan kamu aja atau memang jadiin kamu korbannya, karena ibu kamu aja udah jadi. Ngelihatnya monyet lagi. Dan itu di detik-detik 2-3 bulan dia mau meninggal. Terus yang dilihat monyet, ya hancur-hancuran deh ibaratnya. Ya palanya dijedot ini kamu belum ngomong, 2-3 bulan sebelum meninggal tuh parah tuh mama kamu. Kenapa? Intens yang lihat monyet tuh makin sering. Terus palanya dia berdarah sampai dijahit itu hampir menit sama detik aja udah gak bisa dibedain lagi kamu. Kayak hampir sering deh ngamuknya, terus kayak kelakuannya aneh, kayak orang diseret-seret, kayak orang ditarik gitu. Karena apa? Yang namanya jadi tumbal itu pasti matinya hampir mirip dan semua yang dilihat sama. Sama kayak yang kita anut. Contoh saya nganutnya jin saya tinggi besar, ada taring, terus ada tanduknya gitu. Nah nanti orang yang saya tumbalin itu dia ngeliatnya dia lagi. Kayak di film kan ada tuh kita mau jadiin tumbal, ceweknya ular gitu kan, makhluknya ular. Ya dia setiap yang jadi tumbal dia ngeliatnya ular. Nah itu kan proses nih. Akhirnya mama kamu tumbang. Terus kayak ke kamu udah ngeliat monyet itu udah berkali-kali. Cuma kamu ngeliat di satu titik doang. Gak pernah di kehidupan kamu yang kayak si Item ngeliat ini. Kenapa teh? Ya mungkin gak berhasil jadiin kamu tumbal. Kalau misalnya nggak berhasil di aku, apa turun ke saudaraku mungkin? Gak tahu, wallahu alam. Karena aku kan gak tahu foto-foto saudaramu. Bener nggak? Kan aku nggak tahu. Nih ranahnya mau kemana? Karena kita baca untuk melihat orang ditumbalin itu nggak segampang itu. Ini aja aku ngomong kenapa masih ada misalnya. Aku belum yakin 100% bapak kamu niat untuk jadiin kamu tumbal yang benar-benar mau dimatiin ini segala macam. Ini masih 50-50 karena kenapa? Yang hitam ini harusnya makan kamu, harusnya ya udah kamu jadi makanannya dia, tapi dia lebih ada rasa kasihan dan nyaman sama kamu, karena kamu itu tipikal anak yang sebenarnya tulus kalau baik sama orang. Kamu miris lah hidup kamu, jadi dia kasihan lah gitu. Setan aja masih punya perasaan ya, masa manusia enggak gitu. Putri ada lagi yang mau ditanyain sayang? Cukup, tolong dijalanin aja. Bener kata Putri sahabat mistis, coba kalau kalian yang punya rasa atau pengalaman kayak Putri, cari jalan keluarnya itu jangan ke orang lain dulu, kita cari di lingkungan keluarga dulu. Kita cari tahu sambil pelan-pelan cerita sama keluarga. Kalau misalnya dari keluarga enggak, banyak yang ditutupin, banyak yang ini, boleh kamu nyari dengan sholat istiqoroh. Nah kamu juga bisa sholat istiqoroh, nanti ketemu jangan sehari, jangan seminggu. Terusin, kalau Allah belum kasih petunjuk berarti memang belum waktunya dikasih petunjuk. Jadi terus kita usaha dulu sampai kasih petunjuk. Terus cari spiritualis yang menurut kamu nyaman di hati. Terus gak pakai aneh-aneh, gak pakai ritual yang malah bikin kamu bukannya bersih malah makin tambah energi negatifnya. Oke? Ya. Terima kasih buat Putri. Pokoknya semangat dulu, gak boleh menyerah, harus sabar, harus ikhlas dulu. Ibadahnya naikin, pulang dari sini dijalanin, coba buat diri kamu nahan segala emosi, karena batin kamu harus sembuh, batin kamu harus sehat, batin kamu harus jauh lebih baik daripada kemarin. Urusan mereka kayak gimana ke kamu, kalau Allah udah tahu jalan yang baik buat Putri kayak gimana, pasti dikasih jalannya. Amin. Nanti kalau ada apa-apa perlu teteh, tinggal hubungin Bang Ale aja. Oke, sahabat mistis, terima kasih juga, kalian harus tahu ya. Saya paling suka itu kalau kalian ngambil hikmah positif-positif, terus ngambil langkah-langkah yang baik dari cerita-cerita narasumber. Karena setiap mistis ada ceritanya, dan setiap cerita pasti ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh.